Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 3, yaitu struktur dan fungsi jaringan. Sambil menyimak video ini, kalian bisa sambil membuka buku paket yang kalian miliki. Oke, untuk jaringan memiliki sistem yang bertujuan untuk menjalankan fungsi hidup tumbuhan. Pada setiap sistem ditunjang oleh beragam jaringan dengan fungsi berbeda namun saling menunjang. Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Secara garis besar, jaringan dikelompokkan menjadi dua. Ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Untuk jaringan meristem dikelompokkan menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan jaringan dewasa dikelompokkan atau contoh yang termasuk ke dalam jaringan dewasa adalah jaringan pelindung, jaringan dasar atau parenkim, jaringan penguat atau penyokong, dan jaringan pengangkut. Nah, jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri dengan cara mitosis secara terus-menerus atau bersifat embrional untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. Berdasarkan tempat asalnya, jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada jaringan meristem primer yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Nah, biasanya terdapat pada ujung batang atau pucuk dan juga ujung akar. Sedangkan jaringan meristem sekunder adalah jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Nah, pertumbuhan jaringan meristem sekunder biasanya disebut juga pertumbuhan sekunder. Contoh meristem sekunder yaitu kambium. Kambium adalah lapisan sel-sel tumbuhan yang aktif membelah dan terdapat di antara xilem dan flum. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambar dari jaringan meristem. Oke, di sini kalian bisa lihat ada gambar serta bagian-bagiannya. Secara garis besar ada bakal daun, ujung meristem, prokambium, internodus, tunas samping, dan lain sebagainya. Oke, nanti kalian bisa lihat di buku paket kalian untuk melihatnya lebih detail. Nah, sekarang kita lihat untuk jaringan meristem berdasarkan letak posisi dalam tubuh tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah meristem apikal atau meristem ujung, terdapat di ujung akar dan ujung batang. Nah, meristem apikal ini biasanya menghasilkan sel-sel untuk tubuh memanjang. Yang kedua, ada meristem lateral atau meristem samping, terdapat di kambium dan kambium gabus. Nah, meristem lateral ini yang menyebabkan pertumbuhan sekunder. Yang ketiga, ada meristem interkalar atau meristem antara, yaitu terdapat di jaringan dewasa di antara meristem primer. Nah, untuk meristem interkalar biasanya contohnya adalah yang memilikinya adalah batang rumput-rumputan atau gramine. Nah, itu dia adalah berbagai macam jenis jaringan meristem. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa yakni merupakan jaringan tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang telah berhenti membelah dan sudah mengalami diferensiasi dan spesialisasi fungsi dari sel-sel hasil pembelahan meristem. Oke, berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan dewasa atau jaringan permanen contohnya adalah jaringan pelindung atau epidermis, kemudian jaringan dasar atau parenkim, jaringan penguat atau penyokong, dan juga jaringan pengangkut. Nah, yang pertama kita bahas adalah jaringan pelindung. Jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis yang berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Epidermis merupakan jaringan yang dari sederet lapisan sel yang terletak atau berada di paling luar dari tubuh tumbuhan. Pada penggunaannya, epidermis didefinisikan sebagai sebuah jaringan yang ada pada permukaan luar tumbuhan, baik itu pada akar, batang, ataupun daun. Nah, sel pada jaringan epidermis memiliki bentuk yang pipih dan berderet rapi sebanyak satu lapisan. Bisa dilihat pada gambar berikut. Oke.
Yang kedua, ada jaringan dasar atau parenkim. Nah, jaringan parenkim ini biasanya mengisi ruang antar jaringan. Jaringan ini terdapat di semua bagian tubuh tumbuhan. Ketika suatu bagian pada organ mengalami kerusakan, jaringan parenkimlah yang akan menggantikannya dengan jaringan baru. Secara umum, sel-sel dalam jaringan parenkim berperan dalam proses fotosintesis, sekresi, hingga menyimpan cadangan makanan serta air. Nah, di samping ini ada gambarnya, bisa kalian lihat ada rongga interselulernya yang merupakan secara menyeluruh adalah gambar dari jaringan parenkim. Nah, untuk jaringan parenkim berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama adalah parenkim pagar atau palisade. Merupakan suatu parenkim yang merupakan tempat dalam fotosintesis utama serta juga sel-sel yang menunjang terdapat di daun tepat pada bawah jaringan epidermis. Nah, disebabkan karena banyak mengandung klorofil daripada suatu jaringan atau lainnya. Yang kedua adalah parenkim bunga karang atau jaringan spons. Merupakan suatu lapisan sel yang acak atau tidak teratur, banyak rongga udara dan juga letaknya berada di bawah lapisan jaringan tiang. Sedangkan yang ketiga ada parenkim bintang, mempunyai bentuk yang mirip dengan bintang karena bentuknya itu bersegi 5, menjuntai atau juga lebih. Yang keempat atau terakhir ada parenkim lipatan, biasanya terdapat pada pinus serta juga padi. Parenkim ini mempunyai bentuk yang berlipat ke arah dalam dan juga di dalamnya mengandung kloroplas. Sedangkan jaringan parenkim dibedakan berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah parenkim asimilasi, mengandung klorofil yang berfungsi untuk fotosintesis. Yang kedua ada parenkim air, yang merupakan jaringan terdapat pada tumbuhan xerofit atau epifit sebagai penimbun atau menyimpan air untuk melewati musim kering. Sedangkan parenkim penimbun yaitu jaringan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, yang keempat, ada parenkim udara yang memiliki ruang-ruang antar sel yang cukup besar serta juga di dalamnya terdapat udara. Contohnya pada alat pengapung tumbuhan serta juga pada tangkai daun karena SP. Terakhir, parenkim pengangkut yang terdiri atas sel-sel yang memanjang dengan letak menurut arah pada pengangkutan. Contohnya pada xilem dan phloem. Nah, yang ketiga adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong, yang mana fungsinya adalah untuk memperkuat atau menyokong tubuh-tumbuhan sehingga tumbuhan tersebut dapat berdiri dengan tegak. Untuk jaringan penguat dibedakan menjadi 2, yaitu ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, untuk jaringan kolenkim adalah jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan pengembangan. Sedangkan jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Jaringan sklerenkim ini hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Oke, bisa dilihat ini adalah perbedaan jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Oke, yang keempat adalah jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini biasanya bertugas untuk mengangkut zat. Jaringan pengangkut tumbuhan terdiri atas jaringan intraseluler dan jaringan ekstraseluler. Jaringan intraseluler dibedakan menjadi xilem dan phloem. Nah, untuk jaringan xilem atau disebut juga pembuluh kayu berfungsi sebagai pengangkut air dan zat mineral dari akar menuju daun. Arah aliran pembuluh xilem terjadi satu arah, yaitu dari akar ke seluruh tanaman. Bisa kalian lihat pada gambar berikut, yaitu untuk xilem arahnya satu arah alirannya. Sedangkan untuk phloem atau pembuluh tapis, fungsinya untuk menghantarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Arah alirannya pada phloem terjadi dua arah, dari daun ke seluruh tubuh dan dari tubuh ke arah daun. Oke, bisa dilihat bedanya ya. Untuk xilem satu arah, sedangkan untuk phloem dua arah. Nah, struktur organ atau jaringan tumbuhan tersebut
juga ternyata menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi yang memiliki banyak manfaat untuk manusia. Nah, ada beberapa teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Ada 4. Yang pertama yaitu panel surya atau solar cell, alat yang terdiri dari sel surya yang dapat digunakan untuk mengubah cahaya menjadi listrik. Nah, sel surya ini berfungsi atau sel surya ini perlu dilindungi dari kelembapan dan kerusakan yang bisa saja terjadi. Hal ini dilakukan agar tidak merusak efisiensi panel surya secara signifikan dan agar tidak menurunkan masa pakainya. Mekanisme panel surya terinspirasi dari mekanisme fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Yang kedua, ada sensor cahaya, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Prinsip kerja dari alat ini adalah mengubah energi foton menjadi elektron. Idealnya, satu foton dapat membangkitkan satu elektron. Contoh sensor cahaya ini adalah pada lampu penerangan yang terinspirasi dari tanaman kaktus yang hidup di gurun yang kering. Yang ketiga adalah lapisan pelindung atau pengkilap. Terinspirasi dari lapisan pelindung yang terdapat pada daun tumbuhan talas dan juga teratai yang memiliki lapisan lilin dan kutikula. Nah, kutikula pada daun ini memiliki kegunaan untuk memperlambat proses penguapan yang terjadi pada daun, serta kutikula sendiri memiliki sifat hidrofobik, yaitu sifat untuk menolak air, sehingga air yang ada akan susah mengenai daun secara langsung. Nah, begitu pula dengan lapisan pelindung dan pengilap. Biasanya lapisan ini digunakan untuk mempertahankan ketajaman warna maupun suatu benda tertentu, baik dari air hujan, cahaya matahari, debu, kotoran, bakteri, dan sejenisnya. Terakhir, ada alat pemurnian air yang berfungsi agar air yang kotor dapat disaring sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Alat ini terinspirasi dari tanaman eceng gondok yang akar-akarnya dapat menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga menjadi lebih bersih. Oke, untuk bab 3 selesai sampai di sini. Semoga kalian semua yang menyimak video pembelajaran ini dapat memahami materi yang disampaikan. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.